Kabar berita dari pabrikan Repsol Honda. Satu nama yaitu Luca Marini dipastikan absen di seri Aragon tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah Marini mengalami kecelakaan cukup keras saat sesi latihan bebas di GP Misano. Dari hasil pemeriksaan medis, Marini mengalami cedera di bahu kanan dan pergelangan tangan. Cedera ini dinilai cukup serius dan membutuhkan masa pemulihan setidaknya 3 minggu. Artinya, dia akan melewatkan setidaknya satu seri MotoGP. Absennya Marini tentu menjadi kerugian besar bagi Honda. Di musim 2025, tim ini sedang mengalami masa transisi dan belum menemukan ritme terbaik. Marini, meskipun belum menunjukkan performa yang konsisten, tetap menjadi bagian penting dalam program pengembangan motor Honda. Saat ini, belum ada kepastian soal siapa yang akan menggantikan Marini di Aragon. Kemungkinan besar Honda akan menggunakan jasa test rider seperti Stefan Bradl, atau membuka opsi wildcard pembalap dari kelas Moto2. Yang jelas, kondisi ini kembali menegaskan bahwa Honda masih berada dalam tekanan besar untuk menemukan arah perbaikan di musim ini. Gimana menurut kalian? Selanjutnya kabar berita dari pabrikan Aprilia Racing. Seperti sudah dikonfirmasi sebelumnya, Jorge Martin akan pindah ke tim pabrikan Ducati pada musim 2026. Itu berarti Aprilia harus segera mencari pembalap pengganti yang bisa mereka persiapkan dari sekarang. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Jack Dixon, pembalap asal Inggris yang saat ini berlaga di kelas Moto2. Dixon dikenal sebagai pembalap yang cukup agresif dengan pengalaman yang lumayan panjang di level intermediate. Gaya balapnya dinilai cocok dengan karakter motor race GP, yang memang membutuhkan pembalap dengan kontrol agresif namun presisi tinggi. Dari sisi strategi, Aprilia juga punya alasan lain mengincar pembalap Inggris. Mereka ingin memperluas market, serta membangun citra tim yang kuat secara internasional. Dixon dianggap sebagai kandidat yang bisa diajak tumbuh bersama proyek jangka panjang Aprilia, terutama jika Alex Espargaro benar-benar pensiun di akhir musim ini. Namun, ini bukan tanpa risiko. Mengangkat pembalap dari Moto2 ke kelas utama tentu perlu waktu adaptasi. Dan Aprilia harus mempertimbangkan apakah mereka ingin mempertahankan pembalap berpengalaman seperti Vinales sebagai penyeimbang, atau justru membentuk pasangan rider muda yang sepenuhnya baru. Komentar menurut kalian? Sekarang kita bahas kabar yang mungkin paling mengejutkan. Yamaha dikabarkan kemungkinan mendatangkan Francisco Bagnaia untuk musim 2026. Informasi ini muncul dari sumber internal yang menyebutkan bahwa Yamaha mulai melakukan pendekatan awal kepada manajemen Bagnaia saat seri Mugello berlangsung. Langkah ini menunjukkan keseriusan Yamaha dalam memperbaiki performa tim pabrikan mereka. Setelah beberapa musim yang sulit, Yamaha membutuhkan sosok pembalap top yang bisa jadi pusat pengembangan motor. Dan Bagnaia, sebagai juara dunia 2 kali, jelas memenuhi syarat itu. Namun, situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai nasib Fabio Quartararo. Fabio sendiri masih menjadi andalan Yamaha, tetapi performanya tidak konsisten karena keterbatasan motor. Jika Yamaha benar-benar merekrut Bagnaia, Quartararo bisa saja terdorong keluar dari tim, dan mungkin pindah ke KTM, Aprilia, atau bahkan mencoba peruntungan di luar MotoGP. Selain itu, jika Bagnaia pindah ke Yamaha, Ducati juga akan dihadapkan pada krisis besar. Mereka harus mencari pengganti utama, dan itu bisa membuka peluang bagi rider muda seperti Pedro Acosta, atau bahkan mengembalikan rider seperti Martin jika ada celah. Perkembangan terbaru dari dunia MotoGP yang sangat menarik untuk dicermati. Absennya Luca Marini menjadi pukulan bagi Honda. Aprilia kini harus mengambil keputusan penting dalam memilih pembalap baru. Dan Yamaha, bisa jadi akan mengguncang bursa transfer dengan manuver besar mereka ke arah Bagnaia. Menurut Anda, siapa yang paling cocok menggantikan Jorge Martin di Aprilia? Apakah Jack Dixon adalah pilihan yang tepat? Dan bagaimana jika Bagnaia benar-benar pindah ke Yamaha? Silakan tinggalkan komentar dan pendapat Anda di bawah.
Jangan lupa like dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update terbaru berita MotoGP lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.